Di pekerjaan sebelumnya itu aku belum ada lead ya, baru ada lead itu setelah 1 tahun bergabung. Halo semua, perkenalkan nama aku Dinda Oktariana, biasa dipanggil Dinda. Untuk kuliah di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Pendidikan Sosiologi. Nah, kebetulan di MyEdusoft ini aku masuk ke divisi Kurikulum Development. Jadi kenapa alasan aku masuk Kurdev? Jadi jurusan kuliah aku itu Pendidikan Sosiologi ya. Jadi tentunya saat belajar di perkuliahan akan banyak mengulas tentang dunia pendidikan. Nah, sebelumnya aku juga sudah bekerja kakek. Jadi sebelum lulus aku tuh sudah bekerja. Cuma memang nggak berkaitan sama background pendidikan aku gitu. Jadi aku merasa sayang banget kalau misalnya kok udah kuliah lama-lama tapi kok nggak kepake gitu ya ilmunya ya. Jadi akhirnya apply untuk internship di MyEdusoft dan akhirnya dapat kesempatan untuk bergabung. Mungkin pertama sebelumnya aku kerja itu nggak banyak tim gitu, jadi bisa dibilang hanya pertama aku sendiri, terus dapet teman satu, jadi cuma berdua gitu kita ya. Terus masuk Kurdev tuh ternyata timnya rame dan banyak gitu, dan udah ada leadnya juga gitu. Karena sebelumnya saat di pekerjaan sebelumnya itu aku belum ada lead ya, baru ada lead itu setelah 1 tahun bergabung. Jadi banyak bingungnya gitu setelah masuk ke Kurdev, kok timnya rame banget gitu, timnya rame dan udah ada leadnya dan sudah lebih tersistem juga gitu. Jadi saat pembagian tugas tuh kita nggak banyak bingungnya gitu karena sudah langsung kebagi gitu ya, tugasnya, tugas si A, tugas si B, tugas si C itu seperti apa. Jadi itu yang paling aku suka dan nggak diburu-buru gitu ya. Yang kedua, jadi selama aku menjalani proses magang atau program magang, semua teman di Kurdev atau semua kolega di Kurdev itu selalu membantu gitu. Jadi misal aku bingung di beberapa poin, mereka nggak akan ragu-ragu untuk menjelaskan ulang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin sejalan juga dengan background pendidikan. Jadi aku merasa akhirnya kepake juga ilmunya walaupun banyak bingungnya gitu, karena memang bingung banget sih pas awal-awal join. Mungkin yang pertama capstone kali ya. Jadi walaupun hanya aku memang bertugas sebagai moderator saja Kak, tapi menurutku itu sangat menantang ya, karena pertama aku tuh pemalu banget, jadi kurang bisa bicara di depan orang banyak karena jadinya agak gagap gitu ya. Tapi itu suatu pengalaman yang berharga banget sih. Jadi saat di-assign untuk jadi moderator untuk beberapa kegiatan mentoring atau saat demo day, jadi di capstone itu ada demo day yang dimana peserta itu mempresentasikan hasil project mereka ke depan mitra partner. Nah, itu aku jadi moderator di situ dan ya awalnya kesulitan walaupun sebenarnya hanya saya hi, saya hello, cuma itu menurutku paling menantang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dokumen ya Kak ya. Jadi karena memang sebelumnya pekerjaanku itu teknikal banget. Jadi kalau misalnya ada isu A, itu udah ada penyelesaiannya gitu. Sedangkan kalau di Kurdev ini setiap ada project baru itu pasti treatmentnya berbeda. Jadi setiap ada dokumen-dokumen baru itu pasti aku pertama agak bingung sih, ini gimana ya cara nyusunnya, seperti itu. Mungkin komunikasi ya Kak, jadi agak lebih terlatih aja karena biasanya itu di belakang layar, terus sekarang jadi di depan layar. Jadi nggak hanya mengerjakan dokumen tetapi juga belajar untuk berbicara di depan orang banyak gitu ya. Walaupun memang yang di-assign ke aku masih dalam skala yang kecil, tetapi memang itu juga suatu kemajuan yang itu yang pertama ya Kak. Terus yang kedua, develop dokumen gitu. Jadi memang kurikulum development itu sudah pasti mengembangkan ya Kak. Pasti banyak sekali riset yang harus dilakukan ya. Jadi itu yang kedua, skill kedua mencari atau mengembangkan sebuah research Kak. Jadi banyak riset sih di internet atau di berbagai macam sumber. Itu yang kedua sih. Terus yang ketiga, lebih teliti karena memang banyak dokumen, sudah pasti tata cara penulisan, penggunaan kata-kata itu menjadi lebih baik ya, seperti itu. Karena di Kurdev atau di kurikulum development itu ada beberapa orang yang revisi gitu, jadi diinfokan kalau ini penulisannya salah, ini kayaknya kurang sesuai gitu. Jadi lebih terlatih juga. Jadi saat menulis dokumen harus lebih teliti dan lebih pelan-pelan juga ya, dan dicek juga penggunaan kalimat EYD-nya seperti
Tentu sangat berpengaruh ya, karena memang sebelum masuk ke MES untuk program curriculum development memang aku aktif mencari ya untuk kesempatan untuk join di divisi dan kurikulum atau bekerja di bagian kurikulum, karena memang sebenarnya ada rencana juga Kak untuk melanjutkan studi lanjutan ya, atau mungkin S2 untuk program di pendidikan. Intinya aku memang masih mau berkecimpung di pendidikan, tetapi memang kalau belum ada pengalaman kayaknya agak kurang gitu. Jadi memang aku ada rencana lanjutan entah tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya untuk ambil program S2. Jadi dengan adanya program di MES tentang internship ya, aku sangat terbantu sekali sih, dan juga sudah join selama 6 bulan kemarin, sudah banyak banget ilmu yang sudah diperoleh, dipelajari juga, jadi sudah ada bekal juga yang untuk kedepannya. Jadi sangat berpengaruh sekali Kak untuk rencana karir di masa depan. Mungkin yang pertama capstone ya Kak ya, karena itu benar-benar event yang buat aku tuh ngomong di depan orang gitu, karena memang aku tuh gagap banget Kak kalau ngomong di depan orang, suka bingung. Jadi mungkin achievement paling membanggakan tuh kayak capstone ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ikut project Sulsel, memang hanya bagianku sedikit, cuma karena itu program besar ya Kak ya, program pemerintah yang besar seprovinsi gitu ya. Jadi aku bangga banget sih bisa ikut terlibat di programnya gitu Kak. Jadi untuk Sulsel ini sepertinya mulai aku bulan ketiga internship sepertinya ya sudah mulai aktif dikerjakan oleh tim Kurdev. Jadi program Sulsel ini adalah sebuah program ya yang diluncurkan oleh pemerintah Sulsel atau Pemprov Sulsel, khususnya untuk dinas pendidikan mereka, dan bekerja sama dengan Medisolve untuk menyediakan pelatihan untuk peserta SMK, pelatihan yang berbasis industri ya Kak Ken, untuk seluruh SMK di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan jadi setiap SMK, jadi kita menyaring beberapa puluh SMK yang lolos seleksi ya, untuk mungkin bukan lolos seleksi ya, mungkin lebih kita menyaring kurang lebih 40 atau 50 sekolah SMK untuk berpartisipasi mengikuti pelatihan berbasis industri yang diluncurkan oleh Pemprov Sulsel dengan mitra partner Medisolve seperti itu. Dan untuk task aku di Sulsel ini adalah yang mencari catering ya, jadi mencari catering untuk para mentor dan asisten mentor selama mereka bertugas di sana. Jadi mentor dan asisten mentor ini tidak semuanya berasal dari Sulawesi Selatan ya. Jadi memang ada beberapa mentor yang harus terbang dari Jakarta atau dari provinsi lain untuk ke Sulsel. Jadi karena ibaratnya mereka akan mengunjungi beberapa daerah di Sulsel ya. Jadi mereka akan butuh seperti fasilitas catering atau konsumsi. Jadi aku bertugas untuk mencari gitu, dan cukup challenging. Challenging banget gitu. Jadi memang agak sulit untuk mencari catering yang layak itu Kak. Oh, dan juga aku buat LPJ juga, dokumen LPJ. Jadi di situ karena sistem Sulsel, program di Sulsel ini per batch, ada 8 batch. Jadi misal contoh di batch pertama itu Medisolve mengunjungi 5 sekolah, lalu di batch kedua mengunjungi 5 sekolah lagi. Jadi ada 8 batch. Dan setiap batch itu ada dokumen yang harus dikerjakan ya, seperti mungkin dokumen pertanggungjawaban. Jadi aku juga ikut mengerjakan dokumen LPJ selain mencari catering untuk para mentor dan asisten mentor yang bertugas di sana. Jadi memang mentornya harus berdedikasi atau dedicated ya untuk di sana selama kurang lebih 2 bulan. Jadi memang mengapresiasi sekali mentor yang bertugas di sana, karena memang cukup tidak mudah ya Kak. Pasti sulit karena memang mungkin kalau kita bandingkan dengan di Jakarta pasti sangat berbeda jauh ya dari segi fasilitas transportasi, tempat tinggal. Jadi memang situasi di sana cukup sulit, dan juga ya kita apresiasi sekali mentor-mentor yang sudah bertugas di sana. Dan ya waktunya cukup lama juga Kak, jadi sekitar 2 bulan kurang, dan mereka harus benar-benar
spend 2 bulan untuk di sana. Mungkin kalau aku mendeskripsikan diri aku ya untuk 5 tahun ke depan, aku berharap aku bisa membantu ya, lebih membantu untuk lingkungan sekitar. Mungkin nggak yang terlalu luas jangkauannya, mungkin yang sekitar-sekitar terlebih dahulu. Mungkin yang pertama ingin berkontribusi lebih sih jadi aku tinggal di wilayah perkampungan mungkin ya Kak, jadi mau berkontribusi banyak karena memang aku ada rencana lanjut untuk sekolah lagi atau S2 ya itu. Terus juga aku punya kampung Kak di Boyolali dan kebetulan memang agak sedikit tertinggal, jadi kalau ada kesempatan mau coba datang ke sana ya untuk melihat bagaimana sih pendidikan di sana berjalan. Terus juga mau coba buat sebuah program kecil-kecilan ya untuk anak-anak di sana seperti itu. Jadi mau coba lebih berkontribusi dengan orang-orang sekitar, mungkin nggak yang terlalu jauh-jauh dulu ya, mungkin orang sekitar seperti tetangga atau di wilayah RT atau RW, jadi nggak terlalu luas jangkauannya. Dan juga kalau ada kesempatan mau coba ke kampung aku ya untuk lihat-lihat program di sana dan apa yang bisa aku lakukan. Mungkin nggak dalam waktu dekat ini ya, kayak mungkin 5 tahun ke depan semoga ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan juga, jadi supaya lebih tertata juga sih, seperti itu. Pertama aku berterima kasih sekali ya dengan diadakannya program internship atau magang di MyEduSolve. Terus yang kedua, terima kasih juga kepada teman-teman di MyEduSolve, khususnya untuk kolega aku di Kurdev ya, Kak Liana, Kak Tirsa, Kak Maura, dan Kak Rere. Mereka helpful banget dan sabar gitu ya menghadapi aku setiap aku kebingungan. Terus juga teman-teman Kurdev di divisi lain, Kak Ken juga, Kak Lukas, dan teman-teman di sana, serta juga teman-teman intern gitu. Jadi kan aku intern di sini nggak sendirian ya, ada beberapa teman juga. Jadi kita tuh klop banget. Jadi kalau misal kita lagi ada isu atau hambatan atau kendala, teman-teman intern itu nggak ragu ya untuk membantu gitu. Terus juga untuk intern di masa mendatang yang akan intern di MES, jangan ragu untuk apply atau jangan ragu untuk daftar karena memang oke banget programnya, dan juga banyak kegiatan-kegiatan menarik ya di MES, jadi nggak terlalu kaku gitu ibaratnya saat internship. Dan ya sukses buat teman-teman yang akan intern, dan sukses juga untuk MyEduSolve, semoga makin maju ke depannya dan lebih banyak program-program yang dibuat oleh MES.